Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desa Ketut Awinilasari dengan nomor absen angkatan 38 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Kesehatan Mental terhadap Kerentanan Terjangkit Penyakit Menular terkait Perjalanan. Selamat menonton. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesehatan mental dan pengaruhnya terlebih dahulu. Kesehatan mental memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak dalam menjalani kehidupan. Kondisi mental yang buruk dapat melemahkan sistem imun tubuh sehingga meningkatkan risiko seseorang terjangkit penyakit menular. Namun, di banyak negara berkembang seperti di Indonesia, kesehatan mental kurang diperhatikan. World Health Organization mengidentifikasi kesehatan mental sebagai bagian penting dari penanggulangan pandemi. Masalah kesehatan mental pada wisatawan yang disebabkan oleh perubahan lingkungan, perbedaan budaya, dan kelelahan fisik dapat memengaruhi pengalaman perjalanan secara signifikan bagi wisatawan. Selanjutnya, hubungan kesehatan mental dan imunitas tubuh. Ketika seseorang mengalami gangguan mental atau masalah kesehatan mental, seperti stres, kecemasan, dan depresi, tubuh akan mengalami peningkatan hormon kortisol yang berkepanjangan. Peningkatan hormon kortisol ini pada akhirnya dapat melemahkan sistem imun secara signifikan. Selain itu, masalah kesehatan mental juga dapat menurunkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, dan mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, definisi penyakit perjalanan dan contoh penyakitnya. Penyakit terkait perjalanan adalah penyakit yang muncul setelah bepergian ke tempat baru. Penyakit terkait perjalanan ini dapat muncul akibat proses adaptasi, budaya, dan kebiasaan yang berbeda. Beberapa jenis penyakit menular terkait perjalanan, yaitu diare dan masalah gastrointestinal, demam berdarah, tuberkulosis, dan typhoid fever. Menurut data dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Desember 2024 mencapai 1,24 juta kunjungan, yang dimana hal ini tentu dapat meningkatkan prevalensi bagi wisatawan untuk terinfeksi penyakit terkait perjalanan. Salah satu penyakit menular perjalanan dan bagaimana penyebarannya. Di sini saya membahas dua, yaitu adalah tuberkulosis dan juga diare. Nah, mengapa saya memilih tuberkulosis? Dikarenakan secara global jumlah penderita tuberkulosis diperkirakan pada tahun 2020 mencapai 10,1 juta penderita dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai 10,6 juta penderita. Nah, penyakit perjalanan yang dapat menular melalui udara adalah tuberkulosis. Tuberkulosis paru merupakan penyakit menular dan mematikan yang menyerang paru-paru, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Saat penderita tuberkulosis paru batuk, bersin, atau meludah, tanpa disadari, mereka menyebarkan bakteri ke udara. Nah, seseorang dengan gangguan sistem kekebalan tubuh berisiko untuk menderita tuberkulosis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diare. Nah, penyakit diare merupakan penyakit infeksi pada bagian saluran gastrointestinal atau bagian saluran pencernaan, di mana diare ini sangat sering dialami oleh para wisatawan, dikarenakan oleh mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak higienis atau kurang higienis, di mana diare juga dapat disebabkan oleh mikroorganisme dan juga dapat disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, dan juga helminth. Nah, diare juga dapat ditularkan melalui fekal oral. Lalu, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan mental dapat menyebabkan penyakit diare dan tuberkulosis. Penyakit diare dan tuberkulosis paru mudah untuk menginfeksi seseorang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Seseorang dengan masalah kesehatan mental seperti stres cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga memudahkan mereka untuk terinfeksi penyakit. Masalah kesehatan mental
dapat menyebabkan gangguan pada saluran gastrointestinal. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan penyakit menular bagi wisatawan. Yang pertama, wisatawan memastikan kesehatan diri terlebih dahulu sebelum mereka berkunjung ke suatu wisata ataupun tujuan. Lalu melakukan vaksinasi jika diperlukan. Selanjutnya, menggunakan masker dan juga menggunakan disinfektan seperti hand sanitizer. Lalu hindari makanan dan minuman yang tidak higienis dan menjaga jarak dari seseorang yang mengalami gejala penyakit menular seperti tuberkulosis. Selanjutnya, kesimpulannya di sini kesehatan mental berperan penting dalam menentukan kerentanan seseorang terhadap penyakit menular, khususnya saat melakukan perjalanan. Stres, gangguan kecemasan, dan depresi tidak hanya mengganggu fungsi psikologis, tetapi juga melemahkan sistem imun melalui peningkatan hormon kortisol. Dalam konteks mobilitas global, risiko infeksi semakin meningkat ketika individu tidak peduli terhadap kondisi mentalnya. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak cukup hanya dengan vaksinasi dan protokol kesehatan. Diperlukan strategi holistik yang mengintegrasikan edukasi mental, manajemen stres, dan kebijakan pendukung di sektor transportasi dan pariwisata. Dengan langkah-langkah komprehensif yang melibatkan edukasi, pencegahan, serta layanan kesehatan mental yang terintegrasi, diharapkan dapat melakukan perjalanan dengan aman, sehat, dan juga produktif. Tersebut adalah saran saya. Lalu selanjutnya adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.